Kericuhan puluhan warga menolak eksekusi rumah terjadi di sejumlah wilayah. Di Bandar Lampung, sejumlah warga bahkan histeris dan pingsan saat melihat tempat tinggalnya dibongkar. Begitu juga di Sidoarjo, Jawa Timur, sejumlah warga menghalangi jalan eksekusi lahan milik PT KAI. Puluhan warga yang menolak penggusuran ini berupaya mengadang aparat gabungan yang hendak merobohkan rumah mereka. Seorang IRT bahkan histeris memohon petugas untuk tidak melakukan penertiban di Desa Dababalau, Kecamatan Tanjung Bintang, Bandar Lampung. Seorang wanita juga jatuh pingsan saat melihat tempat tinggalnya mulai diratakan menggunakan alat berat. Pemprov Lampung mengklaim telah melakukan sosialisasi sejak 2012 lalu saat jumlah bangunan lahan tersebut masih sedikit. Namun seiring waktu, permukiman semakin padat tanpa dokumen kepemilikan yang sah. Sementara warga menilai ada kejanggalan dalam dokumen yang digunakan pemerintah sebagai dasar penggusuran. Pasalnya sejak tahun 1985, tanah tersebut digarap oleh karyawan perusahaan sebelum tiba-tiba muncul klaim dari Pemprov pada tahun 1997 silam. Kita juga beli sih di sini. Oh, beli, Pak? Beli. Oh, beli ada suratnya seperti itu atau? Ya ada suratnya. Oh, suratnya ada. Ya, Pak. Dan kita bikin rumah ini kan pakai duit gitu loh ya. Benar. Bukannya isinya kita gratis sebenarnya. Kericuhan juga terjadi saat proses eksekusi lahan milik PT KAI di Sidoarjo, Jawa Timur. Meski pihak PT KAI sebelumnya telah melakukan sosialisasi, sebagian warga tak terima tempat tinggalnya dieksekusi. Dari 14 warga, 8 orang menerima kompensasi dari PT KAI, sementara 6 lainnya yang memilih tetap tinggal justru berakhir dengan eksekusi lahan. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, isak tangis mewarnai penggusuran puluhan rumah di kawasan Pulau Gebang, Jakarta Timur, Rabu siang. Warga yang telah tinggal hingga 25 tahun protes karena tak mendapatkan ganti rugi dan hanya direlokasi ke rumah susun Cakung. Sejumlah ibu rumah tangga ini protes keras. Sejumlah warga lainnya bahkan histeris saat petugas jurusita Pengadilan Negeri melakukan pembongkaran dan penghancuran bangunan lahan milik Perumnas seluas 38.000 meter persegi di Cakung, Jakarta Timur, Rabu siang. 100 juta dengan mengeluarkan hak orang 1,7 miliar. Saya saksi hidup. Warga sini asli. Warga bahkan sempat mengadang ratusan petugas gabungan yang akan mengeksekusi rumah mereka. Diketahui warga membeli lahan tersebut dari seorang mafia tanah dengan harga mulai puluhan juta rupiah hingga ratusan juta rupiah. Seorang warga mengaku bahkan telah tinggal di lahan tersebut selama 25 tahun. Udah 25 tahun lebih tinggal di sini. Bapak saya dari sebelum ini ada orang di sini. Harapannya apa, Mbak, pada pemerintah? Saya pengen keadilan doang sih, Bang. Bapak saya sakit. Nggak ada kerjaan lagi, tinggal di mana? Rencananya pasca penertiban, lahan ini akan dibuat untuk perumahan rakyat sesuai program pemerintah membangun 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ratusan siswa SMK Negeri 10 Medan kembali berunjuk rasa karena gagal mengikuti seleksi nasional berdasarkan prestasi. Meski pihak panitia sudah memperpanjang pendaftaran beberapa kali, namun di masa perpanjangan tidak ada satupun siswa SMK Negeri 10 Medan yang masuk SNBP. Sejak Rabu pagi, ratusan siswa SMK Negeri 10 Medan beserta orang tua berunjuk rasa dan memblokade Jalan Cikditiro di depan sekolah. Mereka kecewa 140 siswa gagal mendaftar SNBP meski pihak panitia sudah memperpanjang pendaftaran beberapa kali.
Terkait demo, para siswa mengaku sempat diintimidasi melalui pesan berantai akan dipanggil oleh guru bimbingan konseling atau BK. Sama Waka Kurikulum sudah berangkat pergi ke Jakarta, tetap aja nggak ada peluang untuk masuk ke SNBP. Jadi kami melakukan aksi demo sekali lagi agar Pak Prabowo agar mendengar suara kami. Wakil Kepala Sekolah Christine Hutapea menyebut Kepala Sekolah SMK Negeri 10 masih di Jakarta dan berusaha melobi kementerian terkait. Upaya kami sesuai dengan keinginan dan harapan para orang tua itu, pihak sekolah mengajukan ke Jakarta untuk dibukanya kembali ataupun memberikan peluang untuk kami bisa mendaftarkan anak-anak ini. Beberapa kali perpanjangan finalisasi SNBP, namun tak satupun siswa SMK Negeri 10 Medan yang masuk. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Pemirsa, tertiblah saat memarkir kendaraan Anda. Aksi angkut paksa kendaraan hingga cabut pentil mewarnai razia parkir liar di kawasan Cawang, Jakarta Timur dan Petamburan, Jakarta Pusat. Seorang pengemudi ojol bahkan mengamuk saat kendaraannya turut terjaring razia di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Seorang pengemudi ojek online ini protes saat terjaring razia parkir liar di kawasan Mangga 2 Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu siang. Kepungan petugas yang memblokade kendaraannya bahkan membuat pengemudi ojol ini mengamuk dan nyaris terlibat baku hantam dengan petugas. Meski sempat terlibat aksi tarik-menarik, usahanya sia-sia lantaran petugas tetap mengangkut paksa kendaraannya ke atas truk. Pengemudi ojol berdalih sengaja memarkir motornya di bahu jalan lantaran tidak adanya rambu larangan parkir. Pengemudi ojol pun kecewa dengan sikap arogan petugas yang tak memberikan toleransi. Aksi protes razia parkir liar juga terjadi di Jalan Letjen Sutoyo, Cawang, Jakarta Timur, Rabu sore. Selain memberi surat tilang, petugas juga mengangkut paksa belasan motor yang parkir di bahu jalan untuk dibawa ke unit parkir di Sub Pinang Ranti, Jakarta Timur. Sementara di Jalan Kiai Tapa Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, puluhan sepeda motor terjaring operasi cabut pentil. Para pemotor pun panik dan berusaha menyelamatkan kendaraannya. Operasi ini akan rutin digelar demi menjaga kelancaran arus lalu lintas tanpa gangguan kendaraan yang parkir sembarangan di bahu jalan. Para pelanggar dikenakan sanksi denda mulai dari Rp250.000 hingga Rp500.000. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.